Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi ini, kita akan belajar bagaimana cara penyesuaian diri tumbuhan. Setiap jenis tumbuhan mempunyai habitat atau tempat hidup yang berbeda-beda. Untuk bisa bertahan hidup di habitatnya, tumbuhan harus bisa beradaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Jadi, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama-sama. Adaptasi setiap tumbuhan berbeda-beda. Ada 5 cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Cara yang pertama adalah tumbuhan xerophyte. Apa itu xerophyte? Xerophyte adalah jenis tumbuhan yang hidupnya di daerah kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-ciri tumbuhan xerophyte yang pertama adalah permukaannya dilapisi lilin. Lapisan lilin ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, memiliki daun tebal, sempit, kadang berdaun berupa duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, akarnya panjang. Gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Yang keempat, batang tebal sebagai penyimpanan air. Contoh tumbuhan xerophyte yang pertama itu adalah buah naga, kaktus, kurma, lidah buaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat basah atau malah hidup di air. Sesuai dengan kata hidro yang artinya adalah air. Ciri tumbuhan hidrofit yang pertama adalah terapung di atas air, kemudian permukaan daunnya lebar, yang ketiga memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, sehingga dapat mengapung di air seperti pelampung. Yang keempat, akarnya kecil, sehingga air mudah menyerap ke seluruh daun. Contohnya, ada teratai, eceng gondok, dan kangkung air. Yang ketiga ada hygrofit. Apa sih itu hygrofit? Hygrofit adalah tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di daerah hutan. Apa saja ciri tumbuhan hygrofit? Yang pertama adalah berdaun tipis dan lebar. Yang kedua, batangnya pada umumnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Yang ketiga, daun muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan sebagainya. Yang keempat, selanjutnya ada halofit. Apa itu halofit? Halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin, seperti misalnya daerah pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit yang pertama, mempunyai akar yang sangat kuat. Yang kedua, separuh badannya biasanya tenggelam di air. Yang ketiga, akarnya ada yang tertanam di dalam air dan ada yang di permukaan air. Contoh tanaman halofit yaitu adalah pohon bakau atau biasanya yang kita kenal dengan mangrove. Terakhir ada mesofit. Apa itu mesofit? Mesofit adalah tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan yang tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita.
Mesofit ini ada yang termasuk ke dalam tumbuhan berkayu dan ada juga yang rerumputan. Ciri tumbuhan mesofit yang pertama memiliki akar besar dan bercabang. Yang kedua, memiliki daun tipis dan lebar. Yang ketiga, mempunyai stomata berada di bawah daun. Tujuannya untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tanamannya yaitu adalah pohon mangga, rambutan, pisang, rerumputan, dan pepaya. Tumbuhan yang hidup di sekitar kita beragam. Salah satu sebab keberagaman itu adalah lingkungan tempat hidupnya yang berbeda-beda. Ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut bermanfaat untuk mempertahankan hidup dan beradaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Berikut ciri khusus pada tumbuhan dan cara beradaptasi. Yang pertama ada bunga mawar. Tanaman mawar memiliki bunga yang indah. Namun, tanaman mawar memiliki duri. Duri pada batang adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman mawar. Duri tersebut berfungsi melindungi diri dari musuh. Yang kedua ada tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus merupakan tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan Venus memiliki perangkap untuk menjebak, menangkap, dan memakan serangga yang hinggap padanya. Tumbuhan Venus memiliki daun yang berbau sedap, yang menyebabkan serangga tertarik untuk hinggap di atasnya. Daun tumbuhan Venus berengsel dan berambut. Rambut itu sangat peka terhadap sentuhan. Ketika serangga menyentuh rambut-rambut peka pada daun, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Hal ini menyebabkan serangga terperangkap dan terjepit di antara daun-daun. Jepitan daun semakin erat akibat kepekaan sayap serangga yang menyentuh rambut-rambut peka secara berulang-ulang. Kemudian, tumbuhan ini mengeluarkan cairan daun yang dapat melumatkan tubuh serangga sehingga nitrogennya dapat diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya ada tanaman kantong semar. Habitat asli tumbuhan kantong semar adalah daerah rawa atau gambut. Daerah tersebut merupakan daerah yang miskin akan nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman, termasuk kantong semar. Oleh karena itu, tumbuhan kantong semar tidak menyerap nitrogen di tanah, melainkan dengan cara menangkap serangga. Tumbuhan kantong semar bentuknya cekung seperti kantong. Kantong semar memiliki cairan manis yang disebut dengan nektar sebagai bahan pembuat madu. Bagaimana cara kantong semar menjebak serangga? Nektar yang dihasilkan oleh kantong semar menarik perhatian serangga untuk mendekat. Selain itu, pada permukaan daun juga terdapat lapisan lilin. Akibatnya, permukaan daun akan menjadi licin. Hal inilah yang menyebabkan serangga yang hinggap terpleset dan terperangkap di dalamnya. Serangga yang terpleset akan tercebur ke dalam cairan daun. Cairan inilah yang mampu melumatkan serangga hingga nitrogennya akan diserap oleh tumbuhan kantong semar. Selanjutnya ada tanaman kaktus. Kaktus hidup di gurun yang panas dan kering. Permukaan tubuh kaktus dipenuhi dengan daun yang berbentuk jarum atau duri. Dengan bentuk daun yang demikian, kaktus dapat mengurangi penguapan sehingga air tidak banyak hilang dari tubuhnya. Selain itu, kaktus juga dapat melindungi diri dari hewan pemangsa dengan daunnya tersebut. Selanjutnya ada tanaman teratai. Teratai adalah tumbuhan yang hidup mengapung di air.
Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, teratai memiliki bentuk akar, batang, dan daun yang khas. Akar teratai berbentuk serabut, sedangkan batangnya memiliki rongga-rongga udara. Rongga-rongga ini berfungsi sebagai jalannya udara, yaitu membawa oksigen dari air masuk ke akar dan batang. Oleh karena itu, tumbuhan ini dapat bernafas meskipun berada di dalam air. Helaian daun teratai muncul dari permukaan air karena tangkai daun tumbuhan teratai menjalar. Bentuk daun teratai membulat dan melebar yang berguna untuk fotosintesis dan mempercepat penguapan. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tangkai yang terdapat di tengah-tengah daun berfungsi menjaga keseimbangan tanaman teratai di dalam air. Selanjutnya ada tanaman putri malu. Putri malu memiliki daun yang dapat menguncup apabila disentuh. Dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Namun, letak durinya jarang. Duri-durinya tersebut berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya, yang terakhir ada pohon jati. Pohon jati akan menggugurkan atau merontokkan daunnya pada saat musim kemarau, atau biasanya dikenal dengan proses meranggas. Hal itu bertujuan untuk membatasi penguapan. Dengan menggugurkan daunnya, penguapan akibat terik matahari akan berkurang, sehingga pohon jati tetap bertahan hidup tanpa mengalami kekeringan. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung melalui WA pribadi. Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu, Ibu sudah siapkan 5 latihan soal. Kalian kerjakan pada buku tulis bersampul kuning. Jangan lupa pada saat mengerjakan untuk selalu menuliskan hari, tanggal, mata pelajaran, dan KD. Selamat mengerjakan.